Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih. Kita akan melakukan ibadah keluarga kita. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, ajakan beribadah. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembah kepada-Nya serta memuliakan nama-Nya, karena kasih setianya besar atas kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu di sepanjang hari ini, sehingga bersama keluarga kami dapat kembali beribadah di hadapan-Mu. Semua karena anugerah-Mu, sehingga kami kembali dapat memuji dan memuliakan nama-Mu. Meskipun masih kami laksanakan di rumah kami masing-masing. Sebelum kami memulai ibadah rumah tangga ini, kami mohon kiranya Roh Kudus-Mu berkenan menguduskan hati kami, supaya kami layak di hadapan-Mu, dan ibadah rumah tangga ini mulai dari awal, pertengahan, hingga akhirnya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Demi nama anak-Mu, Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu, kami persilakan duduk.
Bapak Ibu Saudara, mari berdoa memohon tuntunan Roh Kudus bagi firman Tuhan yang sebentar akan kita baca dan renungkan. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah kami yang kami panggil Bapa dalam Kristus Yesus, untuk kesempatan kami berkumpul bersama dengan seluruh orang percaya melalui ibadah keluarga di rumah masing-masing, dan firman Tuhan sebentar akan kami baca dan renungkan. Berkatilah kami agar kami memahami dan juga mengerti. Ya Roh Kudus, doronglah kami untuk kami mampu mengerjakan firman Tuhan yang telah kami pahami itu. Demi Tuhan Yesus Juru Selamat kami berdoa. Amin. Umat Tuhan, mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibaca dari Alkitab, Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 34 hingga ayatnya yang ke-43. Kisah Rasul pasal 10 ayat 34 hingga ayat yang ke-43. Pasal 10 ayat 34 hingga 43, Kisah Rasul berbunyi demikian. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itulah firman yang Ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dari semua orang. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi Dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa, Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai Dia. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem, dan mereka telah membunuh Dia dan menggantung Dia pada kayu salib. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga, dan Allah berkenan bahwa Ia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjukkan oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan Dia setelah Ia bangkit dari antara orang mati. Dan Ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapatkan pengampunan dosa oleh karena namanya. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus, bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita? Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus supaya ia tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka. Demikian firman Tuhan. Saudara yang katakan berbahagia jika mendengarkan firman Tuhan ini, merenungkannya dan memberitakannya, istimewa melakukan dalam kehidupan beriman kita. Terpujilah Kristus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan, ada yang suruh saya naikkan stolah. Penting untuk saudara pahami ayat 34 sampai 43 melalui membaca pasal 10 ayat 1 sampai tuntas yang kita baca pada ayatnya yang ke-43.
Mengapa Bapak Ibu Saudara, mengapa ini penting untuk disampaikan? Karena tidak akan nyambung kalau saudara membaca ayat 34. Tadi kan cuma sampai ayat 43 sebenarnya, sabda guna krida, tapi saya sengaja menuntaskannya hingga bagian akhir sampai klimaks Cornelius dibaptis. Jadi kisah ini bermula dari kerinduan Cornelius. Dia tergolong orang tidak bersunat, dia bukan siapa-siapa, dia bukan orang Yahudi, tapi dia seorang pejabat pemerintahan, tapi dia takut Tuhan. Lalu Tuhan bilang, kau pergi ke Simon, yang disebut Petrus, yang tinggal di rumah Simon juga, Simeon. Jadi lalu kau mintalah dia datang untuk dibaptis. Tapi untuk saudara ketahui, Petrus ini sangat Yahudi banget. Makanya kalau saudara membaca di beberapa teks termasuk di Galatia, saudara akan lihat sedikit benturan terjadi antara Petrus dan Paulus soal ini. Petrus tuh sangat Yahudi sekali. Makanya ketika tiba-tiba sebelum rombongan itu datang, kan dia pergi dan dia lihat di suatu rumah itu turun makanan yang haram-haram. Kalau saudara baca itu kan, oh enggak, saya enggak mau makan Tuhan. Apa yang dihalalkan Allah jangan diharamkan oleh manusia. Seakan mau bilang, kau berpikir keselamatan itu cuma punyamu, punya orang Yahudi, kagak. Nanti akan datang orang yang akan minta kau datang untuk baptis. Makanya kisah ini harus dibaca di situ. Sampai kemudian akhirnya Petrus face to face dengan Cornelius. Dan ketika mereka bertatap muka, Cornelius langsung ngomong banyak hal. Beginilah kisahnya, saya diberintah dan seterusnya. Jadi panjang. Lalu ayat 34 itu tanggapannya. Ternyata klop kisahnya. Kisah Petrus versi Petrus yang dengar firman langsung untuk baptis Cornelius, dan versi Cornelius yang dapat perintah untuk memberi diri dibaptis. Klop. Maka ayat 34 akhirnya Petrus buat simpulan. Bapak Ibu, ini penting banget. Sesungguhnya aku telah mengerti. Perhatikan. Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Mengapa? Karena dia dulu nggak ngerti. Yang dia tahu keselamatan itu milik Yahudi, turunan Abraham. Walaupun ada perintah beritakanlah firman dari Yerusalem, Samaria sampai ke ujung bumi, tapi di mindsetnya cuma satu, yang bisa selamat orang turunan Abraham, orang Yahudi. Tapi ketika dia berjumpa dengan Cornelius dan peristiwa Cornelius terjadi, dia langsung buat statement luar biasa. Sekarang saya mengerti bahwa Tuhan tidak membedakan orang. Kata lain dia mau bilang begini, sekarang saya mengerti bahwa keselamatan ini bukan cuma milik Israel, turunan Abraham, tapi juga semua orang. Ini catatan saya yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, tolong lihat ayat 36 sampai kemudian ayatnya yang ke-43 bacaan kita. Ini tidak disia-siakan, saudara. Petrus nggak bilang begini, oh saya mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Oke, kau ikut saya, kebenaran di sini ada air, saya akan baptis engkau. Dari bahasa Yunani baptiso yang berarti ditenggelamkan atau diselamkan. Sini, saya akan, kagak, nggak langsung baptis. Kalau saudara tangkap ayat 35 sampai 43, itu katekisasi kilat. Diajarkan dulu. Bagaimana mungkin engkau mengaku Yesus adalah Tuhan kalau engkau tidak mengerti siapa dia? Maka sebelum saya baptis, ku ajarkan kau dulu bahwa dia inilah yang saya mau beritakan kepadamu, bahwa ini terjadi di Yudea, dia disalibkan, dia jalan-jalan memberitakan Injil, dia yang diuraikan sampai ayat 43. Saya bilang ini katekisasi kilat. Dia dapat pengajaran kilat. Setelah itu baru kemudian ayat 48 dia dibaptis. Setelah masuk di ayat 48, setelah dapat pengajaran singkat, baru kemudian Cornelius dibaptis. Ini catatan kedua. Yang ketiga dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara, di ayat 41 kayaknya sepintas kalau Bapak Ibu baca tidak punya makna, tapi tolong lihat 41 ini sangat penting. Ayat 41, ketika Yesus bangkit, dia tidak menampakkan diri kepada semua bangsa. Ya toh, Petrus nggak bohong, karena kalau kita baca Injil Matius dan Lukas, juga Injil Yohanes, semua kisah penampakan tidak terjadi kepada seluruh bangsa, tapi Alkitab berkata kepada orang-orang pilihan, yaitu para pengikutnya, terutama pada kelompok 12 yang tinggal 11.
Yesus menampakkan diri untuk membuktikan dia hidup. Lalu dia menugaskan mereka untuk melaksanakannya. Bapak Ibu, ini penting. Tidak kepada semua bangsa. Tidak pada semua bangsa dia menampakkan diri sebagai Allah. Tidak. Kepada orang-orang khusus. Mengapa? Orang-orang inilah yang ditugaskan untuk dari generasi ke generasi memberitakan Yesus yang dorang tidak lihat waktu bangkit. Saudara tangkap maksud saya? Bahwa ternyata ada garis struktural yang diatur. Ada orang yang dikhususkan, yang disiapkan oleh Yesus untuk melakukan PI dan pekabaran. Dan ketika berita itu, pengajaran nyampe ke orang itu terima. Orang itu yang terima itu meneruskan. Yang menerima ini lagi meneruskan, masuk ke Indonesia. Jadi nggak semua bangsa orang-orang khusus. Jadi secara struktural diatur demikian baik juga oleh Yesus tentang proses bagaimana harus bersaksi dan memberitakan Injil. Dan endingnya di ayat 48 baptiso terjadi ketika statement menarik di ayat 47 bilang begini. Siapa yang mau bisa larang? Mereka dibaptis dengan simbol air ini. Sementara mereka sudah dapat urapan Roh Kudus lebih dulu. Jadi kalau ada yang tanya, hanya mereka yang dibaptis lah yang terima Roh Kudus, itu betul. Itu strukturnya. Dibaptis dulu dalam nama Bapa dan Roh Kudus, baru kemudian dia terima Roh Kudus. Tapi kalau saudara mau tanya, adakah peristiwa di mana orang belum sempat dibaptis sudah dapat Roh Kudus? Di sini. Kok bisa? Jangan tanya saya. Itu otoritas Allah. Untuk mengokohkan argumentasi Petrus, ini layak dibaptis. Mengapa? Karena aku sudah hinggap ke mereka, Petrus. Baptis Jo. Jadi ini bicara soal wibawa ilahi. Melalui urapan, sudah dapat kok urapan Roh Kudus, sudah dibaptis oleh Roh Kudus, ngapain kita mau halang-halangi mereka yang bukan Yahudi untuk terima dibaptis? Saya mau katakan, betapa Tuhan gak beda-bedakan, betapa Tuhan tidak beda-bedakan siapa yang mau diselamatkan. Bahwa ternyata semua dan seluruh dunia bisa diselamatkan, bukan cuma Yahudi. Demikian firman Tuhan ditafsirkan bagi kita. Nah sekarang bagaimana Bapak Ibu dan saya bawa firman Tuhan ini dalam kehidupan beriman? Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Keselamatan itu ditargetkan Allah akhirnya. Bukan hanya Israel. Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dia nggak bilang karena begitu besar kasih Allah akan Israel ini. Maka keselamatan itu disediakan oleh Tuhan kepada semua bangsa. Ke semua golongan, tanpa membedakan status sosial, tanpa membedakan jenis kelamin atau gender, tanpa membedakan apapun kehidupan agama saudara, misalnya enggak, keselamatan itu diberikan dan semua diberitakan. Maka saya mau bilang hal yang pertama kepada Bapak Ibu, adalah aneh jika kemudian klaim keselamatan itu datang dari orang sebagai orang percaya. Kita harus berani mengatakan keselamatan itu anugerah Tuhan bagi semua orang, siapapun dia. Dan dia harus menjadi pribadi yang takut akan Allah, tolong lihat ayat 35, dan berbuat baik. Dan takut akan Allah dalam kekristenan berarti menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi kalau ada yang tanya, keselamatan milik siapa? Bukan orang Kristen saja, tapi milik seluruh dunia. Dengan catatan, ya harus terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, karena kita konsep kekristenan seperti itu. Ini hal yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, karena tidak membedakan, saya juga mengajak Bapak Ibu, maka mulailah sekarang kita bangun pemahaman yang baru, bahwa keselamatan itu milik semua orang, dari berbagai latar belakang apapun. Maka seyogyanya gereja berani juga untuk memandang yang bukan Yahudi dan Yahudi setara di mata Allah. Maka gereja juga harus melihat berbagai denominasi yang tak sama dalam kekristenan sebagai bagian dari keluarga Allah. Saya rindu sekali bahwa khotbah ini juga sampai ke telinga teman-teman denominasi lain. Sedangkan Yahudi dan bukan Yahudi tidak berlaku, apalagi engkau dan aku yang sama-sama punya bendera yang sama dan dasar dan kepala yang sama, yaitu Yesus Kristus. Tapi kalau kita masih bicara perbedaan, cilaka. Aneh menurut saya. Keselamatan berlaku universal, tapi orang yang mengklaim keselamatan, yaitu gereja, masih pandang perbedaan. Padahal itu cuma soal cara ibadah, cuma soal dogma yang ada, dan perbedaan yang lain.
Kenapa tidak kita melihat kepelbagaian sebagai anugerah dan kita maju bersama? Bahasa yang saya sampaikan biasanya bagaikan pelangi, membusur dengan mantap di tengah perbedaan warna kuning hijau, merah kuning hijau di langit yang biru itu. Tidak pernah pelangi satu warna, merah semua, kagak. Silakan kita boleh berbeda, denominasi manapun, jangan baku tunjuk. Kita adalah pribadi yang diselamatkan, titik. Mau soal saudara menyembah Allah, maaf saya menggunakan kata istilin, jungkir balik sekalipun, silakan engkau memuja dengan cara apapun pada Allahmu, selama kita satu dalam Yesus Kristus. Itu cukup untuk mengatakan engkau dan saya bisa membusur bagi kemuliaan Allah. Sedangkan Yahudi dan Yunani tidak diperhitungkan Allah, apalagi saya dan saudara semua berbeda cara penyembahan kepada Allah. Saya mau tutup untuk mengatakan begini, karena keselamatan terbuka untuk siapapun, segeralah mengenyahkan perbedaan yang saudara dan saya lihat, dan pandanglah titik-titik persamaan, bisa berjalan bersama untuk membangun kehidupan bagi kemuliaan Allah. Mari bersyukur karena keselamatan milik juga saudara dan saya. Mari menjaga dengan mengawal supaya tidak tiap perbedaan tidak menjadi stigma dan perpecahan, tapi sebaliknya perbedaan menjadi kekayaan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus berkati Bapak Ibu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita mau masuk dalam doa syafaat. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan melalui persekutuan ibadah keluarga di rumah masing-masing. Kami memuliakan Tuhan, kami diajarkan bahwa suatu anugerah keselamatan ini bukan hanya menjadi bagian Israel, tapi oleh kasih karunia Tuhan keselamatan ini terjadi untuk bangsa-bangsa, termasuk kami di negeri ini. Dan ajarkanlah kami sekarang untuk menjadi alat Tuhan, orang-orang yang dipilih khusus melanjutkan berita keselamatan ini meluas hingga ke ujung-ujung bumi. Melalui kesaksian kami, perkataan dan perbuatan kami, atau kami yang diberi talenta untuk mengajar, atau kami yang diberi kemampuan untuk melakukan berbagai cara argumentasi, bersaksi, atau kami pula dengan berbagai bentuk apapun yang Tuhan beri. Supaya kami yang telah menerima keselamatan, kami melanjutkan berita ini bagi orang lain yang membutuhkan cinta kasih-Mu, sebagaimana Petrus untuk Cornelius, menjadi berkat baginya dan menjadi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Untuk itulah di syafaat ini kami mau membawa secara khusus kegiatan katekisasi keras reguler yang akan dilakukan secara virtual, dalam semangat bahwa keselamatan ini milik semua orang dan tidak membedakan gereja, sehingga kegiatan katekisasi yang akan dimulai pada hari Minggu yang akan datang juga diikuti oleh gereja-gereja yang lain di luar GPIB Peniel Palembang secara virtual. Dengan berbagai perlengkapan administrasi standar GPIB, kami akan memulainya. Maka Tuhan, tolonglah kami melalui pertemuan perdana dan seterusnya, kegiatan pembelajaran virtual ini berjalan dengan baik. Teristimewa akses internet baik dari pihak tim pengajar maupun peserta katekisasi, para katekisan. Tuhan beri kemampuan melalui juga orang tua
buatlah kami memiliki semangat yang sama, kurang lebih setahun akan bergulir, hingga semua proses berjalan dengan kemurahan kasih-Mu. Berkati semua peserta dan juga orang tua, bahkan seluruh benda-benda mati yang kami gunakan, alat-alat elektronik ini. Tuhan tolonglah, melalui pertemuan perdana dan seterusnya, berita keselamatan ini kami akan teruskan lintas gedung gereja dalam semangat kebersamaan bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Seluruh perjalanan kehidupan masing-masing, kehidupan rumah tangga dan keluarga kami, hamba juga berdoa dan menyerahkan masing-masing jemaat yang tertunduk saat ini. Untuk hidup rumah tangga, keluarga mereka, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Kami berdiri, kami duduk, kami bangun, atau kami berbaring. Engkau Maha tahu semua hal yang kami alami dan jalani. Tolonglah kami, supaya dimanapun kami berada bersama keluarga, kami selalu mendapati diri kami bersama Tuhan. Dimanapun dan apapun yang kami jalani, kami menjalaninya juga melalui pendampingan Tuhan. Lalu pakailah kami di berbagai profesi apapun untuk menjadi alat Tuhan, memberitakan kebenaran-kebenaran Allah dengan cara-cara yang tepat demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Akhir syafaat ini hamba berdoa untuk seluruh presbiter yang terlibat dalam pelayanan ini, semua para tim kreasi, tim IT, orang-orang yang dengan sukarela memberi diri untuk Tuhan dan kemuliaan, mereka yang bekerja di belakang layar yang tak kelihatan tapi berperan luar biasa juga dalam proses ini, vikaris dan semua siapapun mereka, Tuhan pimpin, Tuhan berkati, biar semangat kebersamaan, semangat pelayanan tetap membara untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Demi Tuhan Yesus Juru Selamat kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya sembari mengingat firman Tuhan dari Yunus pasal 2 ayat 9 yang menyatakan, tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu, apa yang kunazarkan akan kubayar, keselamatan adalah dari Tuhan. Demikian firman Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Besar karunia
Marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Allah Bapa kami yang bertahta di dalam surga, kami juga bersyukur karena memiliki Tuhan yang selalu setia kepada kami dan mengajarkan kami untuk senantiasa menolong sesama manusia. Saat ini kami membawa ke hadirat-Mu persembahan syukur ini. Kiranya Tuhan berkenan untuk memberkati serta menguduskannya agar dapat menjadi berkat di dalam pelayanan bergereja-Mu dan juga dapat menjadi berkat bagi orang lain. Dalam nama Tuhan Yesus, sumber hidup dan berkat, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kembali dalam kehidupan sehari-hari untuk mengerjakan firman Tuhan yang telah kita dengar. Jika padaku ditanyakan apa akan kuberitakan pada dunia yang penuh penderitaan, dan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba, kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Jika padaku ditanyakan apa akan ku sampaikan pada dunia yang penuh dengan cobaan, aku bersaksi dengan kata tapi juga dengan karya, menyampaikan kasih Allah yang sejati. Telah tersedia bagi kita pengampunan dan anugerah keselamatan dalam Kristus puteranya. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Bapak Ibu Saudara, arahkanlah hati dan pikiran kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.